Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Trinanda dengan NIM 877624989. Praktikum kali ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Penjelasan sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengelola makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang dimasukkan akan dihancurkan, dicerna, diserap sari makanannya, lalu sisa yang tidak diperlukan akan dikeluarkan dari tubuh. Fungsi dari sistem pencernaan itu adalah menghancurkan makanan, mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi, menyerap nutrisi dan air, menghasilkan energi bagi tubuh, mengeluarkan sistem makanan yang berupa feses. Sistem pencernaan bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia, mulai dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan pada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya itu adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian yaitu gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah, yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah dan juga berfungsi sebagai pelindung organ mulut. Sistem pencernaan bagian kerongkongan. Kerongkongan yaitu lorong yang akan dimasuki makanan yang sesuai dikunyah dan ditelan, diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan mulai proses pencernaan yang selanjutnya. Sistem pencernaan bagian lambung. Lambung itu terbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Sistem pencernaan bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus hanya memiliki produksi sebagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diresap. Sistem pencernaan bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan, mengalami bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir pada sistem pencernaan manusia itu adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari anus. Titik rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seseorang akan merasa sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kesimpulan dari pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang penting membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil sebagian kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa
nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang mencegah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses pemasukan manusia ke dalam mulut atau injeksi, proses perubahan atau mengubah makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah oleh gigi, pencernaan mekanik, proses pengubahan molekul makanan kompleks menjadi sederhana disebut enzim asam bile, dan air atau pencernaan kimiawi, penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran adalah sistem penyingkiran. Sekian dan terima kasih.